Dalam subbab ini, kita akan mempelajari mengenai penawaran dan pasar. Kita akan membahas mengenai definisi penawaran, faktor penawaran, jenis penawaran, kurva penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Hukum penawaran berbunyi, jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran meliputi 1. Harga barang 2. Harga barang lain 3. Biaya produksi 4. Tingkat teknologi 5. Tujuan perusahaan 6. Selera masyarakat. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau slope positif. Unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis penawaran yang menghubungkan setiap titik pertemuan harga dan jumlah barang. Dalam materi pasar, kita akan mempelajari definisi pasar, fungsi pasar, dan jenis pasar. Pasar adalah sarana tawar-menawar antara penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa hingga tercapainya kesepakatan. Fungsi promosi adalah pasar sebagai sarana produk baru yang akan dipasarkan. Fungsi pembentukan harga adalah pasar sebagai sarana tawar-menawar hingga terbentuk harga kesepakatan. Fungsi distribusi adalah pasar sebagai sarana penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Jenis pasar berdasarkan waktu pelaksanaan dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pasar harian, yang dilaksanakan setiap hari, seperti pasar tradisional dan pasar swalayan. 2. Pasar mingguan, yang dilaksanakan setiap seminggu sekali, misalnya pasar hewan dan pasar minggu. 3. Pasar bulanan, yaitu pasar yang dilaksanakan sebulan sekali, misalnya pasar yang dilaksanakan di depan pabrik pada hari penerimaan gaji. 4. Pasar tahunan, yaitu pasar yang dilaksanakan setahun sekali, seperti pasar kopi di Brazil dan Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Pasar berdasarkan wilayahnya dapat dibedakan menjadi 1. Pasar lokal, yaitu pasar yang melibatkan penjual dan pembeli dalam suatu wilayah tertentu dalam satu negara, misalnya Pasar Batik Pekalongan. 2. Pasar nasional, yaitu pasar yang melibatkan penjual dan pembeli dalam suatu negara, misalnya pasar modal dan pasar saham. 3. Pasar regional adalah pasar yang melibatkan penjual dan pembeli dari beberapa negara pada suatu wilayah tertentu, misalnya ASEAN dan MEA. 4. Pasar internasional adalah pasar yang meliputi seluruh negara di dunia, misal pasar kopi di Brazil. Berdasarkan wujudnya, pasar dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pasar abstrak adalah penjual dan pembeli bertemu di dunia maya, tidak ada tempat pasti, misal Tokopedia, eBay, Amazon. 2. Pasar konkret adalah penjual dan pembeli bertemu pada waktu dan tempat tertentu secara nyata. Contoh, pasar tradisional dan pasar swalayan. Pasar persaingan tidak sempurna dapat dibedakan menjadi 1. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya memiliki satu penjual dengan banyak pembeli. Contohnya, PT KAI. 2. Pasar oligopoli adalah pasar yang memiliki beberapa penjual dengan banyak pembeli. Contohnya, industri penerbangan di Indonesia. 3. Pasar monopsoni adalah pasar yang memiliki banyak penjual dengan hanya satu pembeli. Contoh, KUD susu sapi yang menjadi pembeli tunggal. 4. Pasar oligopsoni adalah pasar yang banyak penjual dan beberapa pembeli. Contohnya adalah pasar cengkeh di Indonesia. Kurva pasar merupakan pertemuan antara kurva permintaan yang digambarkan dengan warna hitam dan kurva penawaran yang berwarna biru.